Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dan di dalam keluarga kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup dan tinggal dalam keluarga dengan ayah dan ibu. Dalam keluarga kita belajar artinya hidup. Hidup bersama dalam persekutuan dengan saling menolong dan melayani. Keluarga sungguh adalah harta yang paling berharga. Hari ini gereja semesta merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Keluarga kudus di Nazaret adalah keluarga tempat Yesus tumbuh, hidup, dan berkembang menjadi kuat dan penuh hikmat. Keluarga yang menjaganya, membawanya ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Keluarga yang meluangkan waktu dan memberi kebahagiaan. Keluarga yang mau melindungi dan menjaga Yesus. Keluarga
yang penuh kasih dan kebersamaan. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kudus ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dan berada dalam satu keluarga. Yesus Sang Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dan tinggal dalam satu keluarga. Yesus sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia mengalami pertumbuhan dan mengalami hidup sebagai seorang anak yang harus taat kepada kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria menuntun kanak-kanak Yesus dengan kesalehan dan kesejatian hidup di hadapan Allah. Sungguh, iman Maria dan Yusuf menjadi sarana pendidikan iman yang subur bagi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama minggu ini dari kitab pertama Samuel diceritakan bagaimana Hana dan Elkana suaminya menjaga dan mempersembahkan putranya Samuel kepada Allah. Anak yang sudah lama ditunggu-tunggu sebagai tanda syukur mereka akan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Sungguh suatu keluarga yang sangat menghargai anugerah Tuhan dalam hidup keluarga mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita, saya, dan Bapak Ibu, saudara-saudari juga hidup dalam suatu keluarga dengan ayah dan ibu. Dalam keluarga kita belajar bagaimana hidup bersama dalam persekutuan dan bagaimana kita bisa saling melayani. Maka keluarga sungguh menjadi miniatur gereja. Gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Persekutuan dan misi gereja tercermin dan nampak dalam keluarga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh keluarga kudus yang kita pestakan hari ini memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga Kristen untuk meneladannya dengan memberikan yang terbaik kepada keluarga kita masing-masing, di mana kita harus meluangkan waktu menjaga, mencintai keluarga, bahkan berjuang untuk kebahagiaan keluarga kita masing-masing. Kerap kali kita tidak memahami gerak hidup, kiprah, tingkah laku, dan perangai juga si hati serta pikiran anggota keluarga kita. Kita tidak perlu rewel dengan hal sedemikian itu, karena setiap orang berbeda, unik, dan mempunyai arah hidup yang beraneka ragam. Kita hanya bisa menghargai, mendukung, membantu, agar setiap anggota keluarga menemukan jati dirinya, cara hidup yang baik dengan gaya yang tak perlu seragam. Hal demikian dialami oleh keluarga kudus dari Nazaret, Yusuf dan Maria, dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mau menerima apa yang diperbuat oleh Yesus ketika Yesus tertinggal di Yerusalem. Walau dengan berat hati harus menerima keunikan anaknya, Yesus. Mereka tidak marah. Mereka menerima apa yang dilakukan oleh Yesus dan menyimpan semuanya di dalam hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa bertanya, apa keinginan kita, harapan kita hidup dalam suatu keluarga? Baik menjadi istri, suami, anak, atau orang tua. Tentu saja harapan utama adalah untuk dicintai dan didukung, dihormati dan dikasihi. Semoga pesta keluarga kudus hari ini mengajak kita untuk mensyukuri keluarga kita sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih,
Mari kita belajar dari keluarga kudus Nazaret. Kita harus menjaga keluarga kita dengan nilai-nilai Kristiani, dengan menjaga hidup doa bersama, mempersembahkan keluarga kita ke tangan Allah yang penuh belas kasih, agar Tuhan Allah memelihara dan melindungi keluarga kita kini dan untuk selama-lamanya. Ya Allah, bantulah kami untuk menyadari peran kami dalam keluarga, baik dalam pertumbuhan kepribadian, relasi dengan sesama, maupun dalam hidup rohani para anggota keluarga kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu memperbaiki dan meningkatkan peran kami seperti keluarga kudus dari Nazaret, sehingga kami dengan gagah berani mau menjaga dan melindungi keluarga kami masing-masing demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya
agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.